lahu bil huda wa dinil haq, dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Jamaah salat zuhur yang sama-sama mengharap ridho dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih menghidupkan kita. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, yang artinya masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, masih ada kesempatan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang pernah menangis terseduh di atas pemakaman lantaran khawatir bahwa bekal beliau itu belum cukup. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wa khudziz zada kamilan fa inna safara ba'id. Berbekalah yang sempurna karena perjalanan kita itu terlampau jauh. Jadi kita ini kan baru sampai pada fase dunia jemaah sekalian. Nanti kita akan masuk ke alam barzakh, ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar, ada yaumul mizan, ada yang namanya sirat yang menentukan apakah kita bisa bahagia ke dalam surga atau tergelincir ke dalam neraka. Nah, ini perjalanan kita masih panjang. Sayang sekali kalau perjalanan yang panjang ini bekal kita tidak cukup. Dan ada pepatah Arab mengatakan, man arafa bu'da safari ista'addah. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka hendaklah dia bersiap-siap. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita masih dari buku yang sama, bukan istighfar biasa. Dan hari ini kita sampai pada bagian akhir kenapa kita harus melazimkan istighfar. Setelah sebelumnya sudah kita bahas, kenapa kita harus memperbanyak istighfar. Yang pertama, istighfar itu bisa memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Karena baik dan buruk kita di masa depan itu bergantung dari baik dan buruknya kita di masa lalu. Dan dosa yang sudah ada catatannya itu adalah dosa masa lalu, bukan dosa masa depan. Jadi baiknya Allah itu, Allah tidak pernah mencatat satu kesalahan yang kita sendiri belum melakukannya, sekalipun sudah punya azam yang kuat. Saya pengen melakukan keburukan nanti malam, tapi nggak dikerjakan juga, nggak ada dosanya. Tapi kalau misalnya nih niatan keburukan tadi gitu ya, ditahan sengaja tidak melakukan dengan tujuan ya Allah daripada saya melakukan itu sia-sia, nggak usah deh. Itu dapat satu kebaikan. Padahal niatannya niatan yang buruk. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, idza hamma 'abdi bisayyi'atin, kalau ada seorang hambaku berniat kuat dalam melakukan keburukan, falam ya'malha, akan tetapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya atau tidak sempat melakukannya, faktubuha lahu hasanah, tetap wahai para malaikat catatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Jadi niat buruk aja kalau kita sendiri nih, gak usah deh, ini gak baik gitu, terus kita menahan diri, itu dapat apa? Kebaikan yang sempurna. Jadi perbanyaklah niatan keburukannya, salah ya. Jadi perbanyaklah niatan kebaikan ya mas kalian. Kalaupun ternyata tidak sempat dilakukan, tetap mendapatkan pahala. Dan kalaupun ternyata dilakukan niatan kebaikan tadi, faktubuha bi asyri amsalihah, catatan baginya 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhifin, dan lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Nah, ini yang pertama. Jadi istighfar itu bisa memperbaiki keburukan kita di masa lalu dan bisa memperindah masa depan kita. Yang kedua yang sudah kita bahas juga, istighfar itu menjadi wasilah syukurnya kita kepada Allah. Atas apa? Atas aib, keburukan, dosa yang sampai hari ini Allah masih berkenan untuk menutupinya. Yang ketiga, keutamaan istighfar itu, istighfar bisa membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana dalam surah Nuh ayat 10-12 itu. Intinya 5 kebaikan dunia ini muaranya satu jamaah sekalian, yaitu istighfar. Jadi kalau ada keinginan yang belum tercapai, ada hajat yang belum sampai gitu pada hajatnya, maka perbanyak istighfar. Jangan-jangan ada doa yang terhalang itu bukan lantaran Allah tidak mendengar doa kita, bukan karena Allah nggak mau mengabulkan doa-doa kita, bukan. Tapi karena ada dosa yang boleh jadi menghalangi doa-doa kita. Nah, ini sudah sampai pada bagian akhir. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Karena istighfar itu jamaah sekalian bisa meringankan kita untuk melakukan amal soleh. Jadi istighfar itu bisa meringankan kita untuk bisa apa? Melakukan amal soleh. Gini jamaah sekalian, pahala yang Allah janjikan untuk kita itu nggak nampak. Ini mainannya iman di sini jamaah sekalian. Lain kalau misalnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu,
Lain kalau misalnya di komplek kita, RT kita nge-share tentang jalan sehat, masih ingat ya? Insya Allah nanti minggu depan kita jalan sehat. Hadiahnya apa Pak RT? Hadiahnya mobil, motor, kulkas 2 pintu, sepeda lipat, sepeda gunung, gitu ya, motor listrik. Yang hadir kira-kira banyak nggak? Oh banyak Pak. Ini nenek-nenek di infus aja di bawah Pak, ya. Untuk memperbesar peluang apa? Dapat. Karena memang tarikannya gede Pak. Dan itu nampak. Nah sekiranya kalau misalnya RT kita nge-share, insya Allah minggu depan kita jalan sehat. Apa hadiahnya Pak RT? Sehat. Itu yang datang 2 orang aja Pak. Pak RT sama Bu RT. Berdua memang jalan santai ya. Nggak ada hadiahnya. Apa tarikannya? Jalan aja mereka berdua. Nah semakin besar tarikan itu, maka semakin orang tuh tertarik Pak. Nah sedangkan pahala itu ranahnya iman. Bapak mau haji cuman dijanjiin apa? Seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Artinya semua dosa-dosanya diampuni kalau hajinya mabruroh. Hajinya mabrur, umrohnya mabruroh. Itu gitu Pak. Sama seperti pahala bersedekah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Gak kelihatan jam sekali itu ranahnya iman. Bapak sholat ke masjid. Berapa derajat? 27 derajat. Gak ada orang rajin ke masjid kemudian nggak napak bumi jalannya. Gitu ya. Semakin sering dia sholat berjamaah di masjid ngapung gitu ya. Ini ahli masjid. Kenapa tuh lihat udah nggak napak bumi? Itu lain orang Pak. Ya, bukan orang. Intinya apa? Bukan orang. Jadi nggak ada Pak. Intinya pahala-pahala kebaikan yang Allah janjikan kepada kita itu ranahnya gaib, nggak kelihatan. Nah, apa yang membuat kita ini kemudian semangat dalam melakukan kebaikan? Cuman iman, Pak. Nah, masalahnya kebaikan yang Allah janjikan balasannya itu semuanya gaib. Nah, pertanyaannya sederhana. Apa yang membuat kita ini sulit untuk qiyamul lail misalnya contoh? Untuk bangun di sepertiga malam. Alasannya apa? Capek, Pak. Ya kan? Atau Ustaz ngantuk. Nah, apakah kita berpikir bahwa orang yang biasa tahajud tiap malam itu dia nggak capek? Dia capek juga. Ada ngantuknya nggak? Ya ada juga ngantuknya kita. Nah, terus misalnya apa yang membuat kita sulit sekali untuk membaca Al-Quran? Yang kita paham betul satu huruf ini. Kayaknya Gus Koyum itu. Beliau ahli tafsir ya, ahli Quran Indonesia. Dan selain Gus Baha, ada Gus Koyum namanya. Jadi beliau menyampaikan bahwa orang yang paling merugi adalah orang yang tidak melihat baiknya Allah menyediakan pahala di dalam Al-Quran. Itu orang yang paling rugi. Kenapa? Gak ada amalan lain itu yang dijanjikan. Itu bukan per ayat, per huruf. Ya per huruf. Satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Tapi apakah kemudian kita saat membaca alif lam mim klang 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 30 keluaran gitu Pak pahalanya. Kayak main PUBG misalnya. Atau main FF gitu kan. Pas lagi nyerang tuh langsung keluar gitu nilai poinnya ada nggak? Nggak ada Pak. Makanya kita biasa aja tuh baca Quran, nggak ada greget-gregetnya gitu kan. Baca ya baca, enggak ya syukur-syukur yang ikut di one day one juz misalnya. Paling enggak kita terpaksa dalam tanda kutip untuk bisa menyelesaikan 1 juz dalam 1 hari gitu. Kalau enggak ya udah biasa aja tuh. Nah padahal dalam Al-Quran itu satu huruf bayangin coba 10 kebaikan. Tapi banyak kayak yang tergerak? Enggak juga, biasa aja. Nah, apa yang menyebabkan itu? Apa yang menyebabkan kita sulit membaca Al-Quran? Ini ada ya. Baca Quran 1 halaman, muapnya 5 halaman. Ada yang parah itu baru ngambil Quran, baru ngambil Al-Quran dan terjemahnya. Itu perlu diruqyah itu. Parah sudah itu ya. Asli betul parah gitu. Jadi kalau ada yang konsul ke rumah Ustadz, saya mau diruqyah. Kenapa? Saya insomnia Ustadz, gampang Pak. Baca Quran. Gak usah banyak gaya gitu. Gak usah scroll. Ambil aja Quran tuh. Baru 1 halaman udah itu Pak. Sadaqallahul azim gitu ya. Cepet tuh Pak. Bapak kalau nggak percaya nanti malam susah tidur, ambil wudhu baca Quran. Paling baca ta'awud langsung bismika Allahumma ahya bismika amut tuh ya. Berat Pak baca Quran itu ya. Nah itu kenapa yang membuat kita seperti itu? Ternyata jawabannya apa? Dosa. Dosa inilah yang membuat kita terhalang dari melakukan kebaikan. Makanya sebagian ulama mengatakan min awalil khair antatrukasyar. Awal dibukakannya pintu-pintu kebaikan itu kau tinggalkan dosa. Jadi tinggalin dulu dosanya, baru kau akan mudah dalam melakukan kebaikan itu kaidah awal Pak sudah itu. Makanya nih kalau pas kita di kampung dulu ya, atau di sini mungkin yang tinggalnya di perumahan kampung juga masih menemukan nih di musola-musola. Ada biasanya nih setelah azan, kan biasanya qobliyah dulu tuh, maghrib tuh kan, qobliyah dulu. Mau maghrib, duhur, asar sama sih saya kira. Itu di beberapa masjid masih ada yang melakukan ini. Misalnya selesai sudah nih azan berkumandang, qobliyah, habis itu menjelang iqomah gimana? Astagfirullahaladzim min kulli dzambil azim.
La yaghfiru dzunuba illa Rabbul alamin, gitu kan. Nah, kita anggap bahwa apa sih ini orang ini istighfar sebelum apa? Sebelum sholat. Ternyata memang di situ, Pak, rahasianya. Kenapa kita ini sholatnya, sholat duhur itu 4 rakaat, tapi nguapnya bisa lebih rakaatnya daripada rakaat sholatnya? Itu karena memang bukan karena sebatas capek, Pak, tapi karena dosa yang terlampau berlebih. Nah, ini dosa inilah yang kemudian menghalangi kita dari bisa melihat kebaikan. Semua amal kebaikan itu terhalang karena dosa. Terhalang karena dosa. Kita baca Quran mudah menguap, sholat mudah menguap, gitu kan. Bukan berarti yang sholat yang menguap tadi banyak dosanya, Pak ya. Enggak ke situ arahnya. Tapi memang indikasi seseorang itu banyak salah, banyak dosanya itu dia akan sulit untuk bisa melakukan kebaikan. Makanya ulama tadi menyampaikan min awwalil khair anta trukasyar. Awal dibukakannya pintu-pintu kebaikan itu engkau tinggalkan dosa. Nah, tapi masalahnya kan dosanya udah lewat. Lain kalau kita misalnya mau sholat asar nih, kan kita belum ada nih ngebayangin bahwa kita akan melakukan dosa sampai asar, kan belum ada nih. Masalahnya adalah dosa-dosa kita itu adanya di masa lalu, Pak. Dan itu yang membuat kita ini berat dalam melakukan apa? Kebaikan. Nah, gimana caranya? Istighfar sebelum melakukan amal apapun itu. Kalau nggak percaya nanti setelah ini, yang biasa baca Quran nih, yang mudah banget menguap, coba sebelum baca itu, baca dulu istighfar. Nah, di awal saya sampaikan gimana model istighfarnya. Jadi istighfar itu bukan hanya astagfirullah, astagfirullah, bukan. Itu bukan istighfar. Atau yang astagfirullahalazim, 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 itu pun bukan istighfar, Pak, bukan. Lah Ustaz, itu jadi apa? Itu namanya lafaz istighfar. Apa namanya? Lafaz istighfar. Emang beda-beda, Pak. Sama dengan lafaz dengan niat. Jadi lafaz niat dengan niat itu beda nggak? Beda. Niat itu di mana? Di hati. Sedangkan yang kita lafazkan itu bukan niat, tapi apa? Lafaz niat. Ini dibahas dalam kitab-kitab fikih, itu ada namanya bab at-talaffuz bin niyah, melafazkan niat. Itu memang para ulama bersepakat akan hal ini tentang perbedaan, ada yang dilafazkan, ada yang tidak. Tapi kita nggak ke sana. Yang jelas, orang salah lafaz tapi niat dalam hatinya betul, sah sholatnya. Misalnya nih, pas mau sholat asar, dia melafazkan niat gini, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada makmuman lillahi taala Allah. Dalam hatinya niat sholat asar menjadi makmum, sah nggak? Sah. Karena memang niat itu di mana? Di hati. Nah, jangan-jangan istighfarnya kita selama ini tuh baru sebatas di lafaz, makanya dia nggak ngefek ke dosa. Makanya nggak ngefek ke temperamennya kita. Istighfar istighfar tapi sambil mukulin anak. Ada nggak? Ada tuh mama, Pak ya. Kalau bapak-bapak jarang, Pak. Mama ada. Astagfirullahaladzim kamu tuh nak. Astagfirullahaladzim. Bayangin coba. Padahal istighfar itu artinya apa? Permohonan ampunan. Kebayang nggak, Pak, ada orang astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya dari dosa-dosa yang besar. Tapi sambil mukulin anak. Ya Allah ampuni saya nana, ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Ampuni saya. Ya Allah, Pak. Atau misalnya istighfar tapi tidak sampai menurunkan apa? Temperamennya. Tidak sampai menurunkan tingkat kemarahannya. Berarti ada masalah pada istighfar kita. Istighfar kita baru sebatas di lafaz. Padahal istighfar itu artinya itu mohon ampun, Pak. Mohon ampun. Jadi Ustadz gimana istighfarnya? Bukan yang kayak tadi, bukan, Pak. Apalagi Bapak istighfarnya ogah-ogahan. Itu ngeprank malaikat maut namanya. Serius ini. Ini kata malaikat maut, kamu minta apa? Minta ampunan kayak gitu modelnya, Pak. Jadi kalau istighfar model kayak tadi nih, itu sama seperti gini, Bapak udah 5 tahunan, Pak, perang dingin dengan tetangga sebelah misalnya. Karena mau lebaran nih kan, bentar lagi, Pak ya. Udah punya baju, Pak? Belum ya, nanti beli habis ini. Ya mumpung masih ada. Nanti kalau sudah menjelang-jelang akhir tuh nanti bajunya ada tapi ukurannya nggak ada. Ada ukurannya gitu, warnanya nggak cocok. Ada warnanya cocok, ukurannya cocok, uangnya nggak ada, Pak ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai mana kita tadi nih? Ya di baju lebaran tuh kan, jadi bingung ya. Sampai mana tadi? Ah, tetangga. Misalnya kita 5 tahunan nih udah nggak teguran dengan tetangga, udah perang dingin 5 tahun. Nah, menjelang lebaran dia datang ke rumah. Kita bangga betul kan? Kalah perang nih. Ya, kalah perang dingin maksudnya. Dia datang ke rumah. Dia minta maaf dong. Pasti minta maaf. Betulan, Pak, dia minta maaf. Tapi minta maafnya kayak gini. Pak, maafin saya, Pak ya, kalau Bapak maafin. Kalau nggak juga ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Ya maafin kan nih. Kalau maafin nggak juga ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Ya Allah, Pak. Ini kita nggak usir aja udah untung nih orang ya kan. Pulang aja, Pak, pulang gitu ya.
Jadi minta maaf kayak gitu modelnya, gak niat. Atau yang kedua, dia minta maaf ke rumah, Pak, saya minta maaf Pak ya, tapi bener loh Pak, yang salah bukan saya, tapi Bapak. Coba, ini ngajak perpanjangan namanya Pak ya, ngajak perpanjangan perang dingin. Jadi minta maaf tapi nggak ngaku. Nah itu kayak gitu modelnya. Bukan berarti merendahkan, bukan. Ya kalau memang ada dan Bapak memang sudah terbiasa seperti itu, dirubah. Makanya Nabi itu selepas sholat, berapa kali istighfarnya? 33, kebanyakan. 10 masih terlalu banyak. Cuman 3, Pak. Coba nanti Bapak cek aja riwayatnya. Selesai sholat, istighfarnya cuma 3. Kalau subhanallah, 33. Alhamdulillah, 33. Allahu Akbar, 33, Pak. Digenapkan dengan Allahu Akbar, apa la ilaha illallah, dan seterusnya. Tapi istighfar itu cuma 3, Pak. Nah, di sini jelaskan oleh para ulama, dan saya catatkan dulu di dalam buku ini. Kenapa Nabi SAW selepas sholat istighfarnya 3 kali? Karena istighfar Nabi itu berkualitas, Pak. Sekalipun dia cuma 3 bilangannya, tapi ada kualitasnya. Jadi gimana kualitas yang dimaksud adalah bukan cuma dilafazkan, tapi mengikuti, hatinya itu mengikuti. Jadi kalau kita hanya sebatas astagfirullah, 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 itu biasa aja Pak. Makanya nggak ngaruh sama dosanya kita, nggak ngaruh sama amal kebaikan kita. Jadi gimana biar berpengaruh? Istighfarnya perlahan saja. Terus kemudian diakui pakai hati. Gimana caranya? Astagfirullahaladzim, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah ampuni saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah sudah banyak keburukannya, sedikit kebaikannya, masih juga bercampur dengan ria, ujub, takabur, ya Allah maafkan dan mengampuni dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya sadar betul ya Allah banyak salah, banyak dosa, ya Allah ampuni saya. Nah istighfar yang model kayak gini nih, yang melibatkan hati, ini akan ngefek ke amal solehnya kita. Jadi selepas ini, nanti kalau membaca Quran istighfar tapi modelnya model kayak tadi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya ini banyak dosanya. Tapi ya Allah, walaupun banyak dosanya, pengen juga bisa banyak mengumpulkan kebaikan dari bacaan Al-Quran ini. Ya Allah, maafkan saya, ampuni saya. Coba baca Quran. Banyak Pak, kita selesai mungkin bisa sampai 5 halaman baru kemudian muat. Yang biasanya baru ngambil Quran sudah muat. Itu padahal di HP zaman sekalian tuh saya yakin semua HP-nya ada aplikasi Quran Pak ya. Ada yang 2, ada yang 3. Nggak tahu masalah dibuka urusan belakangan Pak ya. Yang penting ada aja dulu. Coba dibaca Pak. Dibaca. Karena orang yang nggak cerdas itu adalah orang yang tidak bisa menangkap kebaikan yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran. Termasuk kayak tahajud. Kayak tadi tuh. Yang kan tahajud Pak yang butuh perjuangan. Yang sholat berjamaah tuh yang di musola tadi di masjid-masjid yang istighfar dulu kan. Astagfirullahaladzim. Itu tujuannya apa? Meringankan dulu dosanya. Kalau sudah ringan dosa nih, karena keburukan kita sudah adanya di masa lalu, kita istighfari supaya apa? Supaya ringan kita sholatnya Pak. Ya Allah, saya yang banyak dosanya ini, pengen juga bisa sholat khusyuk. Nah sholat deh, nggak pakai nguap tuh Pak. Insya Allah nggak pakai nguap. Sama kayak Bapak mau sedekah. Sedekah itu kan setannya datang. Yakin mau sedekah, yakin mau infak sekian, yakin mau pembebasan lahan sampai 10 juta. Itu setan tuh bergerilya Pak. Kalau kita banyak dosa, berat kita untuk menunaikan itu. Tapi kalau kita istighfari dulu, ya Allah, saya yang banyak dosanya ini. Pengen juga mendapatkan pahala yang jadi sedekah jariah saya buat di alam kubur. Ringan itu keluar mau 5 juta, 10 juta, 20 juta. Ringan aja Pak. Kenapa? Karena beban dosanya tuh diringankan terlebih dahulu. Maka istighfar itu jamaah sekalian. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Istighfar itu bisa meringankan kita dalam melakukan amal soleh apapun itu. Tarawih juga sama Pak. Bapak tarawih kalau ngandelin fisik aja berat. Kalau ngandelin fisik aja berat. Apalagi yang 23. Di sini ada yang 23 tiap malam? Gak usah dijawab Pak. Kelihatan wajah-wajahnya. 40. Masya Allah ya. 40 menit. Ya. Itu udah maksimal sudah itu Pak. 40 menit itu yang 23 udah maksimal banget. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah. Nah, bisa difahami ya. Jadi istighfar itu bisa meringankan kita dalam melakukan amal soleh apapun itu. Jadi sebelum melakukan amal, apapun amalnya istighfar dulu Pak ya. Tapi istighfarnya bukan cuma sebatas di mulut, tapi dibarengi dengan hati. Dan gak usah banyak-banyak misalnya. Jangan gak usah kejar target, biasa aja. Bapak pas lagi duduk, astagfirullahaladzim ya Allah. Saya banyak salah, banyak dosa, maafkan saya. Sekali udah keren banget Pak. Ya syukur-syukur bisa mengikuti Nabi SAW dari 70 sampai dengan 100
kali. Dan mudah-mudahan yang sederhana ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Kita ulang 4 keutamaan kita kenapa kita harus memperbanyak istighfar. 1, istighfar itu bisa memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Yang kedua, istighfar itu menjadi wasilah syukurnya kita atas aib, keburukan, dan dosa yang sampai hari ini masih Allah sembunyikan dengan baik. Yang ketiga, istighfar itu bisa membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Kebaikan dunia yang Allah hadirkan dalam surah Nuh itu, diturunkan hujan yang lebat, dilipat gandakan harta, dikasih anak keturunan, dikasih sawah ladang, terus kemudian dialiri di tengahnya sungai-sungai, itu muaranya satu, Pak, istighfar. Ya. Terus kemudian yang keempat atau yang terakhir, istighfar itu bisa memudahkan kita untuk bisa melakukan amal soleh. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita mudah dalam melakukan amal soleh. Dan yang belum bisa tahajud misalnya barang sekali dalam 1 minggu atau 1 kali dalam sebulan, coba deh istighfar dulu. Bangun jam 3 karena alarmnya bunyi, bukan hanya sebatas bangun buat mematikan alarm. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya banyak dosa. Berat memang buat tahajud. Tapi ya Allah pengen juga bisa ngerasain sholat tahajud. Ya Allah maafkan saya, ampuni saya. Itu seger, Pak. Seger. Ini saya catatkan dalam buku ini. Ini waktu mulai nulis buku ini tuh kerasa banget. Jam 3 itu ngidupin alarm tuh. Bangun jam 3. Udah gak fokus ke sini, matikan. Ini cuma tutup aja, mati, udah selesai. Langsung habis itu, ya Allah, saya banyak dosa, makanya saya berat tahajud. Ya Allah, saya banyak salah, banyak dosanya, makanya sulit banget untuk tahajud ini. Ya Allah, maafkan saya, ampuni saya. Seger, Pak. Yang penting apa? Diringankan dulu dosanya, beban-beban keburukannya diringanin, baru setelah itu akan ringan dalam melakukan amal saleh. Min awalil khair antatrukasyar. Awal dibukakannya pintu-pintu kebaikan itu, engkau tinggalkan dosa. Nah, dosanya kalau sudah ada, ya tinggal di istighfari. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.